Oke, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Ayo, mana yang asli dari kampas rem brand Honda ini? Apakah ini, atau ini? Dilihat dari segi warna pun jelas terlihat ya, mana yang kualitas asli dan yang kurang asli. Oke, kali ini saya akan membahas tingkat keaslian kampas rem Honda ya. Utamanya ini kampas rem cakram bagian belakang ya. Dari harga yang berbeda-beda. Oke, ini yang pertama ya, saya dapatkan dari Honda Cengkareng Motor dengan harga 55.000. Nah, ini Shopee Mall ya. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang ini saya dapatkan dari IM Part ya, IM Part atau IM Part lah ya. Harga 51.000. Nah, ya. Harganya selisih 4.000. Oke, lanjut. Ini saya dapatkan dari toko inisial FP, saya sensor karena ini dugaan saya dia kurang asli dengan harga 12.000. Selisihnya jauh sekali ya dengan mana Honda Cengkareng Motor. Kita lihat 55.000 versus 12.000 ya, selisihnya berapa? Hampir 40.000 sendiri ya. Nah, oke, mari kita bahas bersama-sama tingkat keaslian kampas rem dari brand Honda ini. Oke, pertama kita bandingkan dari segi warna. Nah ya, untuk segi perbandingan warna, teman-teman tidak bisa ya tanpa menggunakan dua perbandingan. Jadi kalau hanya menggunakan satu warna saja, ya tidak bisa menganalisis dari segi warna. Ini hanya sebagai referensi saja lah ya. Oke, ini lihat warnanya ya, yang Honda Cengkareng Motor dari Shopee Mall warnanya merah seperti ini. Merah, lebih merah kematangan ya. Sama yang dari IM Part ya, yang harga 51.000, dia juga merah, lebih merah matang. Beda dengan yang dari toko inisial FP yang harga 12.000, warnanya lebih merah, agak merah gelap ya. Nah, seperti itu ya. Dari segi warna pun juga jelas terlihat mana yang kualitas asli ya, seperti Honda Cengkareng Motor ini ya, dan IM Part, dan mana yang kualitas asli. Ini perkiraan menurut saya ada perbedaan, sehingga dugaan sementara ini kualitasnya kurang asli ya. Baik, selanjutnya ada sebagian referensi teman-teman kalau membedakan kampas rem yang asli itu, katanya lem-lemannya itu modelnya kotak-kotak seperti ini. Ini acuan saya dari Honda Cengkareng Motor ya, yang sudah pasti aslinya karena dari Shopee Mall. Nah, ini lihat, dia itu lem-lemannya, kampasnya itu kotak-kotak seperti ini. Nah, terlihat ya. Nah, ya. Nah, ini ada referensi sebagian mengatakan seperti itu ya. Nah, dalam perkembangannya coba kita lihat yang dari IM Part. Ini juga perkiraan menurut saya asli karena kotak-kotak. Nah ya, dan juga harganya rasional, dia 51.000 karena Honda Cengkareng Motor harganya 55.000 ya. Nah, ini masih rasional ya, dan kotak-kotak, dan perkiraan saya menurut saya asli ya. Oke, lanjut yang dari inisial FP ya. Ini lemnya juga kotak-kotak, lihat. Nah, kotak-kotak ya. Nah, jadi gimana ya kalau menggunakan analisis lem kotak-kotak ya, semuanya kotak-kotak. Jadi menurut saya kalau dilihat dari sini sudah kurang efektif lagi menggunakan analisis yang lemnya kotak-kotak seperti ini, karena ini dugaan saya yang kurang asli. Dilihat dari segi harga pun sangat tidak rasional, dia harganya 12.000. Oke, selanjutnya dilihat dari segi hologram ini. Nah ya, katanya yang asli itu hologramnya bagus kualitasnya atau bagaimana ya, coba kita lihat bersama-sama. Ini yang dari Honda Cengkareng Motor harga 55.000, hologramnya seperti ini. Nah, kelihatan ya, AHM, ada tulisannya HGP ya. Nah, kelihatan seperti ini. Jadi hologramnya atau 3 dimensi atau tulisan pelanginya seperti ini. Ada tulisannya AHM dan HGP seperti ini ya. Nah ya, oke, lanjut kita lihat yang dari IM Part yang harga berapa? 51.000, hologramnya seperti apa? Nah, lihat ya, juga memiliki struktur yang sama dengan yang di Honda Cengkareng Motor. Lihat, saya dekatkan. Nah ya, sama ya. Nah ya,
AHM, HGP sama. Oke, coba kita lihat yang harga 12.000 dari inisial FP. Apakah juga sama? Ini tulisan AHM, HGP-nya itu ya juga ada tulisannya AHM, HGP, cuma dia itu terlalu polos ya tulisannya. Lihat ya. Nah, lihat ya. Nah, coba kita samakan atau kita bandingkan dengan yang dari Honda Cengkareng Motor. Lihat perbandingannya. Oke ya, sudah lurus sama. Nah, ya, lihat ya, beda ya. Nah, lihat. Yang dari Honda Cengkareng Motor itu struktur hologramnya apa namanya? Rumit atau banyak motifnya ya. Lihat ya. Nah, sedangkan yang dari inisial FP dia itu tidak terlalu rumit, terlalu polos ya. Nah, itu ada perbedaan ternyata. Kalau dilihat dari segi hologram ya, yang kualitas kurang asli, dia itu hologramnya cenderung polos, kurang rame, istilahnya tulisannya ya, kurang rumit seperti itu ya. Nah, kalau dari Honda Cengkareng Motor sangat rumit dan rame tulisannya. Oke, sekarang kita lihat dari kualitas kampas rem. Sebagian teman-teman mereview ada yang berpendapat kalau yang asli itu kampas remnya ada serabutnya, atau ada besinya, atau ada kuning-kuningnya seperti ini. Lihat. Nah, ini ya, ada serabutnya seperti ini. Nah, ini yang dari Honda Cengkareng Motor ada serabutnya. Nah, ini ya. Jadi kalau dilihat dari segi serabut, dia menunjukkan sebuah ciri-ciri yang asli. Honda Cengkareng Motor 55.000 ada serabutnya. Oke, lanjut yang dari Ayam 4. Nah, ini ya, Ayam 4 51.000. Dilihat juga ada apa namanya? Serabutnya. Nah, ya. Jadi menunjukkan sebuah ciri-ciri yang asli ya. Oke, lanjut yang dari inisial FP. Nah, ini kalau menurut saya ya, bagi orang yang melihat, dia juga ada serabutnya. Nah, lihat. Kelihatan ya serabutnya. Nah, ya, ada serabutnya juga menurut saya. Nah, ya, kelihatan ada serabutnya. Nah, jadi dia juga ada serabutnya. Kalau menggunakan standar ukuran keaslian ada serabutnya, dia juga menunjukkan sebuah ciri-ciri yang asli ya. Coba kita bandingkan serabutnya, perbedaannya seperti apa. Nah, lihat ya. Nah, kalau yang kualitas asli ya, serabutnya banyak. Lihat ya. Ini yang dari Ayam 4 ya. Nah, ini kalau dari Ayam 4 menurut saya juga menunjukkan sebuah ciri-ciri yang asli ya. Lihat. Serabutnya dia banyak. Nah, ya, banyak ya. Sedangkan yang dari inisial FP dia itu serabutnya sedikit. Dan kalau dilihat dari sini malah cenderung tidak terlihat ya serabutnya. Tapi kalau dari dekat lihat ada serabutnya juga. Nah, ini ya, ini serabutnya, lihat. Ini serabut, cuma tidak sebanyak yang asli. Coba yang dari Honda Cengkareng Motor. Nah, kelihatan ya serabutnya, ini juga ada. Cuma tidak sebanyak seperti yang asli. Nah, seperti itu ya, dilihat dari serabut. Perkiraan agak efektif, tapi kurang maksimal efektifnya. Karena yang kurang asli juga ada serabutnya. Oke, lanjut tes analisis dengan sinar UV ya. Nah, ini saya pakai senter dari Joico ya. Nah, ini ya. Oke, coba kita sinar UV dari yang mana ini? Honda Cengkareng Motor yang harga 55.000 ya. Oke, coba. Nah, ini ya, kelihatan ya. Sebentar. Sebentar ya. Nah, ya, ini ya kelihatan ya. Nah, kalau yang Honda Cengkareng Motor kita kasih sinar UV, ini ya, lihat ya. Bagian sini dia nyala, ada logo Hondanya. Nah, kelihatan ya. Nah, ya, nyala, ada logo Honda sayapnya. Yang sebelah sini juga ada ini, sebentar. Nah, ini ya, nyala ini. Sebentar. Nah, ya, lihat ini ya. Nah, ya, ini juga ada logo Hondanya. Kalau dari saya terlihat jelas ya, kalau dari kamera kurang terlihat jelas logo Hondanya, tapi dia ada, ini yang paling jelas. Nah, ketika di sinar UV yang asli ada logo Hondanya nyala. Coba yang sisi lain tidak ada ya, dia di sini nyalanya. Yang dari Honda Cengkareng Motor
menunjukkan efektif menggunakan sinar UV dan menunjukkan sebuah ciri-ciri yang asli karena ada logo Hondanya. Coba yang dari i4 ya, yang harga 51.000, coba kita sinar UV. Nah ya, ada ya, lihat. Nah ya, ada logo Hondanya. Di sini juga ada. Nah lihat. Nah ya, nyala ya. Ini ada, cuma dia kurang jelas terlihat di kamera, tapi di saya kelihatan jelas. Ini juga ada sini. Nah ya, nah di sini malah juga jelas. Ini yang dari i4 malah ada tulisan Hondanya, lihat. Nah ya, lihat hilang. Ada tulisan Hondanya. Nah ya, ada perbedaan dengan yang di Honda Cengkareng Motor, tapi juga sama-sama menunjukkan efektif ketika di sinar UV. Ini malah ada tulisannya AHM. Nah ya, jelas ya, lihat hilang, AHM hilang. Kalau yang dari Honda Cengkareng Motor ya nggak ada, tapi menurut saya menunjukkan sebuah ciri-ciri yang asli. Yang utama itu di bagian sininya. Nah, ada logo Hondanya ini ya. Oke, lanjut yang dari mana? Inisial FP yang harga 12.000. Lihat, tidak ada apa-apanya, ini kosong ketika di sinar UV. Dan lebih jelas lagi ya, jadi memang ini menunjukkan sebuah kualitas yang kurang asli, yang harga 12.000 ya. Nah ya, jadi efektif menggunakan sinar UV untuk menganalisis tingkat keaslian spare part AHM atau Honda ya. Nah, cukup efektif sekali. Oke, sekarang lanjut untuk tes bagian dalam, melihat bagian dalam dari kampas rem ini ya. Sebenarnya cukup sampai pada sinar UV itu tadi ya, kita sudah tahu jelas terlihat mana kualitas asli dan kurang asli dengan cara tidak melakukan pembongkaran seperti ini ya bagian dalamnya. Harapan kita bisa mengembalikan ke tokonya sehingga kita tidak mengalami kerugian material atau kerugian uang ya, dan masih bisa diterima oleh tokonya karena kita tidak merusak barang mereka ya. Tapi kalau masih kurang jelas ya, mari kita lanjut untuk membongkar bagian dalam ya. Oke, mulai dari Honda Cengkareng Motor, coba kita bongkar. Ini ya, Honda Cengkareng Motor 55.000. Nah ya, oke, Honda Cengkareng Motor sudah. Lanjut yang dari mana ini? i4 ya, i4 sudah ya. Oke, lanjut yang dari inisial FP. Nah ini sudah sobek seperti ini. Jadi perkiraan kalau kualitas kurang asli itu lem-lemannya tidak seberapa rekat ya, mudah sekali disobek ya. Nah oke, coba kita analisis satu persatu bagian dalamnya. Nah ya, oke. Pertama yang dari Honda Cengkareng Motor. Seperti ini bagian dalamnya. Nah ya, ada tulisannya Mama Nissin atau apa ini ya. Nah seperti ini. Oke, coba kita bandingkan dengan yang di i4 ya. Nah ini yang dari i4 sama ya. Nah ya, sama. Nah ya, ini sama ini ya, sama ya. Oke, lanjut yang mana? Coba kita bandingkan dengan yang inisial FP ya. Nah ini inisial FP. Nah ini coba saya tata dengan struktur yang sama. Nah ini tulisannya bukan Nissin ya, kalau yang ini itu, tapi NSIN ya. Nah ya, jelas terlihat perbedaannya. Sedangkan yang ini, yang dari Honda Cengkareng Motor Nissin ya. Nah jelas terlihat sekali kalau mau lihat bagian dalamnya. Nah ya, nah ini perbedaan untuk bagian tulisan dalam, mana yang kualitas asli dan yang kurang asli. Dari Honda Cengkareng Motor dan i4 menunjukkan sebuah ciri-ciri yang asli, sedangkan dari inisial FP ya menunjukkan sebuah ciri-ciri yang kurang asli. Oke, kesimpulannya, untuk membeli kampas rem yang asli ya, atau kampas rem Honda yang asli, kita bisa melihat dari kualitas warna kemasan. Nah,
dengan cara melihat warna kemasan ini kita harus membawa perbandingan untuk kualitas yang asli ya. Nah, saran saya teman-teman itu kalau punya kualitas kemasan yang asli itu disimpan. Sehingga kalau buat jaga-jaga beli di toko, kita bisa membawa kemasan yang asli itu untuk dibandingkan dengan produk yang akan kita beli. Sehingga kita bisa langsung membandingkan perbedaannya, mana yang asli, sama atau berbeda. Nah, seperti itu yang pertama dari segi warna. Yang kedua dari segi hologram. Nah, dari segi hologram pun juga jelas terlihat mana yang kualitas asli dan yang kurang asli. Untuk kualitas yang asli ya, itu hologramnya rame ya. Ceria, rame, lihat rumit atau rame. Sedangkan yang kualitas kurang asli itu hologramnya agak sepi, cenderung polos ya. Nah, itu yang bisa dibedakan yang kedua ya. Lalu yang ketiga dari segi sinar UV ya. Nah, ini dari segi sinar UV pun juga jelas terlihat ya, lihat. Nah, ya, untuk yang asli itu ada tulisannya atau logo-logonya ketika menggunakan sinar UV. Tapi ingat, ini harus menggunakan alat ya. Nah, ya. Nah, ini untuk yang kualitas asli itu di sini ada logo sayap Hondanya. Lalu di sini nah lihat ya, ada tulisannya AM. Lalu yang mana lagi tadi? Nah, ini ada tulisannya Honda. Kalau seperti ini terlihat hilang ya. Sedangkan yang kurang asli ketika di sinar UV tidak ada bedanya. Tidak ada tulisan di sinar UV-nya. Nah, ya, yang kurang asli seperti ini tidak ada tulisannya. Polosan seperti ini ya. Oke, itu yang ciri-ciri ketiga ya, yang efektif untuk dijadikan perbandingan. Sedangkan ciri-ciri yang keempat, yang terakhir ya, ini ya kesimpulannya, dia kalau mau bongkar bagian dalamnya ya, lihat perbedaannya. Kalau yang kurang asli itu tulisannya cuma NSIN ya, sedangkan yang asli tulisannya Nissin NISIN ya, sangat jelas perbedaannya. Ini yang asli dan ini yang kualitas kurang asli. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang perbedaan kampas rem Honda, mana yang asli dan mana yang kualitasnya kurang asli. Kalau teman-teman ada temuan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menambahkan di kolom komentar agar lebih bermanfaat buat teman-teman lainnya. Kalau teman-teman ada saran atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan taruh di kolom komentar. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.